Sayyidina Abu Bakar bersihin gua. Betul, tangannya digigit kalajengking, Pak. Sakit, ngebet, bengkak. Kalajengking Arab. Ya memang di Arab kejadian itu. Ya udah dengerin aja, kenapa sih? Ditahan saja oleh beliau. Sudah, ya Rasul silakan turun. Lama-lama di goa kelihatan juga dok. Sayyidina Abu Bakar pucat mukanya. Mabaluka ya Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa kamu pucat? Enggak. Berat meninggalkan Mekah? Enggak. Malas hijrah ke Madinah? Enggak ya Rasul. Khawatir dikejar Quraisy? Orang kata enggak. Enggak. Kenapa mukamu pucat? Tangan digigit kalajengking. Kenapa kau ngomong dari tadi? Saya enggak mau nyusahin hati Tuhan ya Rasul, biarlah saya tahu. Kau siniin tanganmu. Diambil sama baginda Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Diludahin, sembuh. Ringkas saat itu juga. Ludah Rasul. Coba kita yang ngeludahin, bikin bengkak urusan, bukan bikin sembuh. Ya bacaan sih sama, bobot yang beda itu. Ini kan zaman sekarang kita mau nyari keramat tempelan melulu nih. Bacaan sih sama, bobot yang beda. Kita manusia berkeringat, Rasul manusia, beliau juga berkeringat. Keringatnya baginda Rasul harum wangi bau minyak kasturi. Zaman belum ada parfum. Keringat kita rasain aja masing-masing. Itu sisi pertama kenapa beliau dijadikan model. Ini nanti baru pengantar menuju rahmatan lil alamin. Alasan kedua kenapa beliau jadi contoh, karena beliau sosok yang multidimensi. Sesuatu itu bisa dijadikan contoh kalau dia multi. Saya ini guru Pak, Rasul ngajar Mas. Saya ini jenderal Pak, Rasul mimpin tentara di medan perang. Saya ini pengusaha Pak, Rasul dagang Bung. Saya ini mubalik, Rasul dakwah Mas. Saya ini kepala rumah tangga, Rasul punya anak istri Bung. Dan di dalam keseluruhannya beliau uswatun. Bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Nabi Isa? Tidak ada Mas. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Nabi Isa belum sempat kawin. Ada pengikut Nabi Isa menyangka tidak kawin ajaran Nabi Isa, ikut lagi nggak kawin, mubazir. Loh Pak, saya kalau kiai nggak boleh kawin, saya pilih berhenti jadi kiai Pak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan Imam Busairi malah menggambarkan begini, ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasham. Yang dahsyat, kehebatan Rasulullah itu sepertinya sama di lini manapun beliau itu, baik di tengah tentara atau waktu sendirian. Begini dah yang gampang nih, pakai bahasa kita nih, bahasa Ciganjur. Bu, orang banyak hebat, tapi yang orang hebat banyak, tapi yang hebat di mana-mana langka Pak. Rasulullah ini lagi duduk hebat, lagi tidur hebat, lagi jalan hebat, di masjid hebat, di medan perang hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di depan teman-temannya hebat, di depan istrinya hebat. Udah susah nyari orang begini. Kita hebatnya setempat. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor, pulang ke rumah dikeplak sama bininya, diem aja dia nggak ngelawan. Ini di depan istrinya dia nggak hebat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah beliau ini diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmah bagi semesta alam. Ini kan akhlak itu kan ada 3 bagian. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada makhluk Allah di luar manusia, alam semesta. Ini untuk lebih memberikan gambaran tentang rahmatan lil alamin. Akhlak kepada sesama, akhlak manusia kepada Allah. Ini yang pertama, tugas Nabi. Bu, memperbaiki akhlak kepada Allah. Sebelum beliau datang, manusia nggak punya akhlak kepada Allah. Pohon disembah, gunung disembah, ya Bu ya. Bu,
Sekarang juga nih zaman kita akhlak kepada Allah sering lentur dan luntur. Lentur dan luntur. Akhlak kepada Allah mulai goyah. Apalagi sekarang nih istilahnya abad entertain. Kiai sama dukun tipis bedanya sekarang. Bener-bener. Bener-bener. Bu, akhlak kepada Allah mulai bergeser. Ketika miskin kita hamba Allah, setelah kaya kita pindah jadi hamba harta. Ya Bu ya. Hamba Allah itu kalau keluar dari pengakuan Allah itu mahal. Tapi kalau keluar dari mulut kita itu murah. Kenapa murah? Ngaku. Orang ngaku boleh-boleh saja toh. Saya hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Apa Allah mengakui saya sebagai hambanya? Itu yang saya belum tahu. Bu, Ibu kenal sama Presiden SBY? Presiden SBY kenal sama Ibu? Ngaku loh. Ngaku.